Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadaili wal karamat. Mudirul ma'had hafizahullah wa saddada khutah, matta'ana Allah bi tuli umrihi wa nafa'ana Allah bi ghaziri ulumihi wa bi husni adabihi wa lutfihi. Al-masyayikh al-kiram, al-asatidah al-a'izza, a'izzai wa ahibbai at-talabah al-mahbubin. Asa yakuna hadha al-liqa' liqa'an tayyiban mubarakan fi. Amin ya rabbal alamin. Kaifa halukum jami'an? Bi khair. Tashilan li wa tafhiman lak. Sa'atakallamu bil lughati al-indonesia. Jadi al-jasus layak ya Allah tabaraka wa ta'ala qala fi kitabihil karim la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Jadi yang di hadapan saya ini adalah pohon-pohon kecil. Pohon kecil itu tidak bisa langsung diletakkan di tengah tanah lapang karena anginnya kencang, puting beliung. Maka pohon kecil itu mesti diletakkan dalam pot kecil atau plastik, namanya polybag. Tapi kalau dia sudah besar seperti pohon-pohon ini, biarkan aja, dia angin kencang dia tidak akan tumbang. Masalul mu'minin kamatsalil asjar. Orang beriman itu seperti pohon kayu. Pohon kayu kalau dia besar, biarkan aja di tengah pohon, patah pun dia, akarnya tidak akan tercabut karena menghunjam ke bawah, akan tunggal ke dasar tanah. Tapi kalau masih kecil, dia mesti di polybag. Polybagnya apa? Inilah ma'had pesantren. Jadi yang di hadapan saya ini adalah pohon-pohon kecil yang dalam polybag. Kalau dilepaskan pohon kecil ini ke tengah, mati. Akarnya dimakan cacing, batangnya dihembus angin, pucuknya dimakan ulat karena ulat menyerang dia. Pucuk. Berapa lama dia di dalam polybag? Dia tinggal di dalam polybag ini selama 6 tahun. Siap di polybag 6 tahun? Pagi-pagi sudah dibangunkan munabir. Go! Ulu jamaatan. Sabar selama 6 tahun ini. Kelas 5 nanti naik darajat menjadi munabir. Kelas 6 menjadi ustaz. Tamat dari sana, silakan terbang sejauh mata memandang. Di hari petang kau akan pulang. Ada yang mau terbang ke Inggris S2 dan S3-nya ke Melbourne, Australia? Ada? Ikut jejak Ustadz Dr. Reza PhD, Doctor of Philosophy. Berdiri dulu Ustadz. S1 Al-Azhar Kairo, S2 Jerman, S3 Australia. Dialah yang memperkenalkan saya dengan kanguru yang membawa saya ke Melbourne, ke Sydney, itu Ustaz Ben. Yang mau ke Jerman dan ke Australia angkat tangan. Banyak juga ini bermasalah itu. Nanti setelah tamat dari pesantren, pergi ke Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. Alumni dari pondok pesantren ini terbang ke Maroko. Itulah mazhab, namanya mazhab Furqaniyah. Mana Ustaz Furqan? Ini pemimpin mazhabnya. Berdiri dulu Ustaz Furqan. Nampak? Pulang
Mahdi sekarang di Universitas Islam Negeri Ar-Rani. Nama ulama besar Mufti Kerajaan Aceh Syekh Nuruddin Ar-Rani diabadikan dan beliau mengajar ke sana. Yang mau ke Maroko angkat tangan. Yang mau nikah sama anak gadis Maroko. Ustadz Furqan bukan cuma belajar di Maroko, tapi menikah dengan orang Maroko. Hebat kan? Hebat. Mazhab-mazhabnya sudah ada. Yang mau berangkat ke universitas tertua di Mesir, yang mau jadi dosen, ikut mazhab Ustadz Furqan. Yang mau jadi peneliti di luar negeri, sekarang di Kuala Lumpur, ikut mazhab Melbourne dan Jerman. Yang mau jadi anggota DPD, angkat tangan. Tak ada. Di anggota DPD itu enak, rumah dinas, mobil dinas, pesawat dinas, uang tunjangan, kentutnya jadi bayar. Luar biasa. Hadir bersama kita Al-Mukarram Tengku Haji Muhammad Fadil Rahmi. Diri dulu Ustaz. Banyak yang mau lihat. Masya Allah. Bangga tak anak pesantren bisa jadi anggota DPD? Satu provinsi hanya 4 orang. Kalau anggota legislatif banyak. Satu provinsi ini dikumpulkan Nangro Aceh Darussalam hanya 4 orang. Dan dari yang 4 orang itu ada satu yang tamat pesantren, tamat Al-Azhar Mesir, pulang main bola yang mantap. Bintang kami dulu waktu di pesantren Darul Arafah, Ronaldo tak ada apa-apa. Tapi ternyata di dalam badan yang sehat itu bahasa Arab di dalam, hafalan Quran 8 juz, Al-Azhar 4 tahun, 2 juz, 2 juz, 2 juz, 2 juz. Main bola, oke. Hafal Quran, mantap. Baca kitab kuning bahasa Arab, jangan tanya lagi. Fir'aun aja kalah. Pulang ke Nangro Aceh Darussalam, ada yang mengabdi di pondok pesantren, bagus. Ada yang jadi dosen, bagus. Ada yang jadi peneliti di luar negeri, mantap. Tapi ada yang menyuarakan aspirasi Aceh di pusat Jakarta, Senayan. Angkat tangan yang mau jadi anggota legislatif, DPD, pejabat. Jangan bawa Abdul Somad ceramah ke tempat ini, karena Abdul Somad itu provokator, Abdul Somad itu tokoh kontroversial, Abdul Somad itu setelah macam-macam. Tapi kemudian saya bisa ceramah di daerah minoritas Islam sedikit. Kenapa saya bisa ceramah ke sana? Karena ada orang-orang yang punya kekuasaan tamat dari pondok pesantren. Kira-kira kekuasaan itu penting apa tak penting? Maka santri nanti tamat pesantren jadi ustadz penceramah, biasa. Tamat pesantren jadi guru, biasa. Tapi tamat pesantren menjadi polisi dan tentara. Kemarin saya di hotel, tidak ada yang boleh masuk satupun, semua dibawa polisi menjaga. Siapapun yang mau menjumpai Ustaz Somad tak boleh. Tiba-tiba dibuka pintu, masuk 2 orang tentara. Kok bisa masuk? Kawan Ustaz di pesantren. Langsung kami foto berdua. Dan status. Ceramah saya ke Lampung, tidak ada yang boleh masuk ke kamar Ustaz. Tak berapa lama datang Brimob masuk ke dalam. Ini siapa? Brimob Pak Ustaz. Kami nggak berani melarang, boleh masuk. Dari mana Pak Brimob? Saya adik kelas Ustaz dulu di pesantren. Brimob adik kelas, tentara adik kelas, polisi adik kelas. Siapa yang mau menangkap kita ditilang? Oleh sebab itu maka ini yang sedang berada di dalam pot-pot kecil ini,
inilah yang ke depan akan menjadi polisi, jadi tentara, jadi pengacara, jadi lawyer, jadi jaksa, jadi ustaz, jadi alim ulama. Abdul Somad 20-30 tahun akan datang masih hidup insya Allah. Tapi yang saya suruh berdiri dari mungkin mereka ini mendahului saya. Siapa yang akan menggantikan mereka nanti kalau bukan anak-anak adik-adik yang ada di depan ini? Siap menggantikan mereka? Siap menjadi dosen UIN? Siap menjadi peneliti internasional? Siap menjadi anggota DPD? Tapi mesti ada yang bekerja di kantor Kementerian Agama, karena mereka lah yang membuat stempel halal dan haram. Ustaz tidak boleh ceramah kalau tidak ada rekomendasi dari Kementerian Agama. Siapa yang bisa mengizinkan saya ceramah? Harus ada rekom dari Kementerian Agama, juga tamat dari pesantren. Yang angkat tangan yang mau jadi pegawai Kementerian Agama. Masya Allah, banyak ternyata. Itu imamnya di belakang. Tolong berdiri dulu, Dr. Zulfadli LCM. S1 Al-Azhar, lalu kemudian melanjutkan MA dan doktor. Jadi kawan saya ini doktor. Dr. Zulfadli kawan saya, Dr. Furqan Amri kawan saya, Dr. Fakhrul Razi kawan saya, Dr. Reza kawan saya. Saking banyaknya kawan saya dokter, saya pun dipanggil orang Al-Mukarram Dr. Abu Somad. Saya bilang belum. Kawan saya banyak dokter, disangka orang karena sering duduk sama dokter, disangkanya dokter itu bisa menular macam penyakit cacar. Kita doakan supaya santriwan santri kita ini semua menjadi orang yang bermanfaat di masa depan. Jangan sedih tinggal di pesantren, jangan menyangka diri dibuang orang tua, jangan galau. Justru orang tua sayanglah maka ditempatkannya di sini, karena kalian sedang dimasukkan dalam pot kecil supaya tidak dirusak narkoba. Amin. Supaya tidak pacaran. Amin. Supaya tidak kena penyakit LGBT bencong melambai. Supaya tidak terkena virus warnet, Twitter, BBM, Instagram, Telegram, Telegram, kilogram. Maka tetap istiqomah. Yang selama ini pikir-pikir mau lari dari pesantren, jangan. Selesaikan tamat 6 tahun insya Allah. Amin. Siap tamat sampai kelas 6? Janji. Ingat, janji sudah diucapkan di masjid. Jangan ada dusta di antara kita. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Waffaqanallah lima yuhibbu wa yardah. Kita tutup dengan membaca doa. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina minal mujahidina fi sabilik bi amwalihim wa anfusihim. Jadikanlah santri-santri ini menjadi mujahid menolong agamamu di masa akan datang dengan harta dan nyawa serta kekuasaan mereka ya Allah. Allahumma hafazhum min kulli su'i wal fahsya'i wal munkar. Pelihara anak-anak kami ini dari segala keburukan, perbuatan keji dan munkar. Allahumma rabbana hablana minas salihin. Jadikan mereka anak-anak yang soleh ya Allah. Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Jadikan mereka keturunan generasi yang baik-baik ya Allah. Allahumma ja'al hadzal ma'hada ma'hadan 'aziman mubarakan fih. Jadikan pondok pesantren yang kami cintai ini pondok pesantren yang diberkahi dan melahirkan tokoh-tokoh pejuang masa depan ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, saat sakaratul maut, saat mereka mau mencabut nyawa kami, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.